Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Bersyukur kita kehadiran Allah Azza wa Jalla atas limpahan nikmat karunia hidayah yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam atas junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya radhiyallahu anhum wa ta'ala dengan memperbanyak salawat dan salam serta mengamalkan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan meraih kemuliaan di dunia dan di akhirat, mendapatkan syafaat biidznillah taala min ya rabbal alamin. Kita mulai dengan baca al-basmalah. Ya. Baik, terakhir dulu. Bab mana? Tebal. Yang tebal. Sudah selesai roh? Belum, yang tipis belum. Tinggal tipis. Iya. Tebal udah. Udah Bu kan? Udah, tebal udah. Tebal udah, tipis. Belum. Oh, tipis ya. Baik ya. Jadi kita baca baiknya. Wa raqqiqir ra'a idza ma usirat. Yang satu dua tiga. Babur ro'at. Wa raqqiqir ra'a idza ma usirat. كذاك بعد الكسر حيث سكنت إن لم تكن من قبل حرف استعلاء أو كانت الكسرة ليست أصلا والخلف في فرق لكسر يوجد وأخف تقريرا إذا تشدد. Ya, baik ya. Jadi pertemuan yang terakhir kita sudah menjelaskan tentang roh tafkhim. Yang mana roh tafkhim ya ketika rohnya berharokat fathah dan kemudian rohnya berharokat dhammah dan turunannya ya. Nah, jadi kalau sudah fathah turunannya tasydid fathah ya. Dhammah berarti tasydid dhammah ya. Nah, berarti kalau fathah rohnya sukun sebelumnya berbaris fathah. Kalau roh dhammah rohnya sukun sebelumnya berbaris dhammah. Nah, itu ya jadi turunannya. Sekarang kita masuk ke roh tipis, roh tarkib. Ya, roh tarkib ya dan turunannya ya yang berharokat kasroh. Jadi roh tipis atau dalam bahasa Arabnya tarkib ya menggunakan rahang tipis ya, rahang tipis. Sebagaimana kata Imam Ibnu Jazari, warabbi qira'at ila ma tusra, tipiskanlah dia ketika dia berharokat kasroh. Dia berharokat kasroh. Berarti turunannya ya roh tasydid berbaris kasroh juga ya. Nah, ini yang pertama ya. Kemudian ini mudah hanya ingat ya, berarti turunannya kasroh juga ya. Huruf berbaris kasroh tambah roh sukun. Dan yang ketiga, maka tambah saja ya, berbaris kasroh tambah sukun tambah roh ya, roh sukun waqaf ya. Nah, jadi sukunnya waqaf. Yang keempat, kasroh tambah, kalau fathah kan, kalau fathah kawannya alif, kalau dhammah kawannya waw kan. Nah, kalau kasroh kawannya ya. Nah, tambah roh. Yes. Ini mudah ya. Jadi ini urutannya.
Kalau dia baris atas, alif di sini. Kalau dhamma, waw di sini. Nah, yang kelima, ya, lin ya, lin itu fathah tambah ya tambah ro, matlin ya. Kalau ini kan matobi, kalau ini matlin. Tentang hurufnya berbaris fathah. Yang keenam, ro imala. Ro tambah imala. Apa yang imala? Miring ya. Miring ke D. Miring ke D. Marah. Contoh ini. Contoh rispo. Contoh pasif min syarri. Contoh kedua Fir'aun, ada dalam Al-Quran ya. Fir'aun ya. Atau bisa juga contoh yang lain Sir'ah. Hijr. Hijrin atau hijr di apa surah Al-Fatihah?
hijrinya. Kedua kofar jadi mati juga ya. Kalau di sini ada. Jojun. Ini dalam surah Hud ya, ada dalam surah Hud. Hud ayat 14. Ayat 41. Surah Hud. Ini majroha ini imalah, baca majreha. Majroha. Biasa di Quran di bawah ada tulis, kalau ada Quran silahkan buka surah Hud ayat 41. Kalau cetakan Indonesia ditulis di bawahnya imalah. Kalau cetakan Madinah dibuat bulat ini aja di bawahnya. Ada bulat ini. Itu kalau dalam cetakan Madinah ya, pusat Madinah. Kalau Quran kita Indonesia ya, tulis di Malang. Di HP mungkin Madinah ya. Itu juga ada Qurannya, surah Hud. Ya tak salah bacaan nih. Ada kunci tulisan di Malang apa? Ada. Titik 3 biasanya. Titik 3 yang di Malang. Jadi jangan dibaca majroha ya, salah ya. Udah ini? Udah, baik, kita jelaskan. Ya. Ya, jadi tarkib maksudnya adalah ro dalam kondisi tipis, ya, dalam kondisi tipis. Kasroh, ingat aja kalau udah kasroh dia tipis, ya, maka rahangnya pun tipis, ya. Pangkal lidah turun sambil tarik ini. Ri. Itulah ya. Jadi jangan ri. Kalau ri itu tebal, tapi ri. Ya. Nah, sama juga ri. Pasti. Contoh ayat rizqo. Jadi jangan rizqo. Ya. Walaupun dia sebelumnya baris fathah, tak peduli. Yang penting kalau dia tasdid, baris bawah tipis, ya. Nah, sering orang terkadang kita dengar baca min syarri salah ya. Tapi min syarri satu dia. Min syarri. Ya, walaupun
berbaris atas fathah. Ya, min syarri, jangan min syarri, salah. Kemudian yang kedua, yang tidak keluar dari kasroh juga dan rohnya sukun. Ini namanya kasroh asli ya, memang kasrohnya asli, ya bukan bantuan ya, tapi memang hurufnya kasrohnya asli. Seperti contoh Fir'aun, jadi jangan fil, ya Fir'aun, Syir'ah, jadi jangan syir ya, Syir'ah. Ya. Kemudian kasroh sesudahnya sukun, sesudahnya ro wakof ya, sukun wakof ya, sukun wakof. Nah, ini kan dua sukun, tapi kalau dimatikan maka dia jadi romati ya, sukun wakof. Contoh hijr. Ya, jadi kasroh sesudahnya sukun, sesudahnya ada huruf ro. Rohnya dalam kondisi wakof. Hijr. Ya, sebagaimana jim bunyinya hijr. Jadi hijr. Jadi jangan hijau. Ya. Beda kalau sebelumnya fathah wal fajr. Qadar. Ya. Jadi kalau sebelumnya fathah. Kemudian ini juga sukun sesudahnya ada yamat. Ya, yamat. Sebelumnya sukun kan yamati. Kemudian kalau sukun wakof, maka ini juga dibaca tipis. Qadir. Ini sering terkadang kita dengar qadir. Salah ya. Kan sehabis sholat la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, qadir. Salah. Qadir. Ya. Qadir. Kemudian fathah sesudahnya ada ya sukun. Ini namanya lain ya. Lin ya. Sifatnya lin. Lunak. Walinu minha walinu wa ya sukina wa fataha qabla. Lin itu apabila ada waw mati, ya mati sebelumnya huruf berbaris fathah. Ya, maka sifatnya lin. Dibaca lunak. Nah, jadi walaupun sebelumnya fathah, asalkan ada sebelum ro ini huruf ya, apakah ya mat atau ya lin. Kalau ya lin kan sebelumnya baris fathah ya. Ila fiqu roy ya, maka kalau lin itu bacanya lunak, jangan ditekan. Ila fiqu roy salah ya. Ila fihim rihlata syita'i was-sayf. Lunak ya, sayf. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Jangan wala nawm. Jadi jangan ditekan, lunak saja. Nah ya. Jadi khair. Nah, jadi jangan sampai khair. Salah ya. Nah, ya khair. Kemudian ro baris fathah seharusnya tebal kan? Tapi dalam riwayat Hafiz, riwayat imam kita, dan imam kita namanya Imam Hafiz. Ya. Kalau ditanya orang, siapa imam ibu? Imam Asim. Qiraah. Bacaan ini bacaan qiraah Imam
Asim. Nah, ini namanya qiraah. Ya, penting nih. Qiraah. Qiraah itu apa? Bacaan. Jadi kita kalau dalam fikih ada mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Kalau dalam Quran ada Imam Asim, ada Imam Nafi', ada Imam Abu Amr, Ibnu Amir, ya, ada Yaqub, Abu Ja'far, Ibnu Katsir dan seterusnya. Nah, imam itu yang menjadi rujukan itu ada 10 ya. Ada berapa? 10. Ya. Nah, 10 ini punya 2 murid yang terkenal. Punya 2 murid yang terkenal yang meriwayatkan bacaan dari Imam Asim. Ya, yaitu Hafsun dan Syu'bah. Namanya apa? Riwayat rawi. Kalau ini qori, ya qori. Kalau ditanya, kamu pakai qiraat imam apa? Imam Asim. Imam Asim ini namanya qori. Ya, qori orang yang membaca ya. Bacaannya disebut dengan bacaan Imam Asim. Ya, riwayat siapa? Ini riwayat. Ini riwayat ada 2. Riwayat Hafs atau riwayat Syu'bah. Ya. Riwayat Hafs atau riwayat Syu'bah. Kita pakai riwayat mana? Hafs. Ini maksudnya ya. Karena ilmu dari Imam Asim ini, bacaan dari Imam Asim, yang Imam Asim ini dia dapat dari gurunya sampai ke sahabat Nabi, sampai ke Nabi. Ya. Nah, yang mengumpulkan bacaannya ini sehingga ya masyhur itu Imam Hafs. Jadi murid ini banyak, tapi yang terkenal 2 itu. Ya, yang ketokohannya dikenal, ya bagus, gitu ya. Nah, murid kan ada yang menonjol ini 2 yaitu Hafs dan Syu'bah. Ya, riwayat Hafs. Jadi yang kita baca ini selama ini Quran kita ini bacaannya riwayat Hafs. Ya, riwayat Hafs. Dan Hafs ini punya banyak murid. Ya, disebut dengan Torik. Torik itu apa? Jalur. Ya. Nah, kita pakai Torik Syatibiyah. Ini namanya apa? Torik. Ya. Nah, jadi kalau ditanya orang, Torik ini banyak puluhan ya. 50 bahkan sampai ratusan. Ya, jadi kita cuma mengikuti satu Torik. Jadi kalau ditanya orang bapak pakai qiraah siapa? Imam Asim. Imam Asim riwayat siapa? Torik apa? Torik ini jalur ya. Jadi yang mendapatkan bacaan dari Hafs ini jalurnya banyak ya. Nah, kita ikut satu ini. Ya, Torik Syatibiyah. Jadi kalau kita baca Quran nggak boleh campur-campur. Jadi rakaat pertama satu ayat itu pakai Syu'bah, pakai Hafs misalkan. Ya. Riwayat Hafs ini imalah itu apa? Memiringkan bacaan. Imalah kubro. Jadi imalah ini ya bunyi E dalam riwayat Hafs Torik Syatibiyah cuma satu ini majreha. Ya. Bismillahi majreha wa mursaha. Ya, majreha. Seharusnya majroha. Jadi baca tipis, kan tipis. Manusia enggak bisa. Majreha. Ini disebut dengan imalah kubro. Ini tambahan aja ya, kalau saya paling hafal ya, nanti bingung pula nanti. Ya. Ini tambahan. Jadi imalah apa namanya? Kubro, majreha. Ya, apa tadi? Majreha. Ada nanti imalah sughra. Kalau imalah sughra itu bunyinya ke. Ya, jadi ke wadduha wallaili idza sajad. Dipoding kan?
Waalaikumsalam itu satu ya. Tapi riwayat Habas cuma ini aja. Ya kalau imalah kubro mereknya banyak besar, majere. Kalau sugro ya. Wadduhi wal laili idza sajid banyak. Nah, kalau syubhah ini alif lam ra jadi alif lam beri. Kaf he ya ha he ini ya. Nah, he ain sad. Jadi yang paling banyak itu cuma ngikut riwayat Hafs karena rumusnya sih enggak pala banyak, enggak pala ini kan. Ya, enggak pala ribet. Ya, di normal ya. Makanya riwayat Hafs ini banyak yang minati. Ya, banyak yang minati. Jadi ingat ya, cuma satu ya, majre. Nanti mana tahu kita buka YouTube. Kadang-kadang ada murid itu buka YouTube dia nanya, Ustaz apa ini bacanya? Kok menyimpang ini bacaan orang ini kan? Imamnya ini. Ya, padahal memang itu ada riwayatnya ada imam. Kejadian waktu itu di kota ya, imam Palestina datang. Ya, dia pakai riwayat bacaan imam apa gitu ya. Lupa mungkin ngasih tahu kita akan baca pakai riwayat itu udah. Wadduhi wal laili idza sajid. Baru mendongak kan? Bubar udah pakai. Orang India gimana? Orang India kan? Karena yang ini kan puji-puji tahe itu panggil he. Karena mikir orang India padahal itu ada riwayat. Kok bisa ada perbedaan seperti itu? Inilah kemurahan rahmat Allah. Karena pada saat ini Nabi berdoa, ya Allah, umatku lidahnya tak sama semua. Jadi ada suku Arab itu yang susah menyebutkan majroha itu susah. Ya, wadduha itu susah. Ya, misalnya wadduha, maka diringankanlah, dikasih Allah lah. Ya, 7 bacaan, ya 7 cara membaca sesuai dengan logat. Dan apa yang dibacakan malaikat Jibril itu yang dibacakan Nabi di sini. Yang sini nanti dibacakan Nabi seperti ini, ya itulah yang diriwayatkan oleh sahabat. Jadi bukan dibuat-buat ya. Nah hari ini apakah bisa kita buat sesuai logat kita? Nggak bisa, karena udah selesai. Ya, bisa kita buat lagi. Rumusnya sudah ada. Makanya itu ada sanadnya. Dan ada sanadnya. Nah, jadi paling tidak kita supaya bacaan kita ya sesuai memenuhi rukun. Kan rukun bacaan ada berapa? Orang kita sampaikan 3 kan? Kalau sholat kan ada rukunnya, Quran pun ada rukunnya. Ya, rukun yang pertama apa? Ya, sesuai dengan ilmu bahasa Arab ya, ilmu nahwu. Fakullu ma wafaqa wajha nahwi, sesuai dengan ilmu nahwu. Ilmu nahwu itu grammar ya, bahasa Arab. Bismi, kenapa mi? Karena era kalau sudah ada huruf bi, ya huruf jar sesudahnya harus garis bawah gitu ya. Jadi sesuai dengan ilmu. Nah, alhamdulillah Quran sudah sesuai dengan ilmu bahasa Arab. Bahkan ilmu bahasa Arab itu diambil dari Al-Quran. Ini syarat pertama. Syarat yang kedua, jadi kalau ada membaca Bismillahirrahmanirrahim, suka-suka dia kan? Berarti itu bukan Quran ya. Bukan Quran. Ada yang baca Alhamdulillah, itu berarti bukan Quran ya. Ya, karena tidak sesuai dengan bahasa Arab. Lillahi, dia baca lillahu, berarti tidak sesuai dengan bahasa Arab. Itu bukan Quran ya. Karena Quran itu sesuai dengan bahasa Arab. Yang kedua, rosam. Ya, wakana lil rasmi ihtimalan yahwi. Rosam itu tulisannya, ya. Tata cara penulisannya itu menggunakan mushaf Usmani. Mushaf Usmani. Yang ketiga, sanad bacaan benar. Sanad bacaan benar. Iya, ada ya, sanad bacaannya benar. Ya, wa sahha isnadan. Ya, sanadnya benar ya, tersambung ke Rasulullah ya, tersambung ke Rasul. Jadi
sanad bacaan itu tersambung terus. Maksudnya apa? Dia membacakan dari Al-Fatihah sampai An-Nas di depan guru, disimakkan oleh guru yang juga bersanad. Kemudian gurunya mengatakan, saya ijazahkan ya kepadamu bacaan yang saya dapatkan dari guru saya. Maka kita mengatakan qabiltu, aku terima. Maka sahlah kita mendapatkan sanad qiraah. Qiraah mana? Apakah riwayat Hafiz? Ya paling tidak satu riwayat Hafiz. Ya. Nah, apakah dapat qiraah Hafiz atau Syu'bah? Ya. Nah, jadi seperti itu. Ilmu qiraah masih ada. Alhamdulillah terakhir saya Hafiz dan Syu'bah ya sudah selesai. Ini melanjutkan qiraat imam yang lain. Nah, jadi sejak pagi jam 10 ya. Pagi jam 10 itu talaki. Yang libur cuma hari Kamis, Rabu, Kamis sama Ahad aja. Libur ya. Selain itu terus ngaji ya. Nah, kemarin baru menyelesaikan riwayat imam bacaan Imam Qulun ya. Nah, jadi seperti itu riwayat namanya. Makanya ketika kita mempelajari seluruh riwayat, maka kita tidak bisa menyalahkan bacaan orang lain. Tidak mudah kita menyalahkan bacaan orang lain karena ada memang bacaannya seperti itu. Karena di YouTube itu banyak itu, ya banyak kan bacaan-bacaan imam-imam itu. Jangan sampai kita salahkan karena bisa jadi ada riwayatnya yang tidak kita ketahui. Lalu kita yang mana? Tuntaskan dulu binoman riwayat Hafiz. Ya, riwayat Hafiz. Makanya kita nggak bisa belajar dari bacaan istilahnya mengkopi bacaan Imam Masjidil Haram misalkan, karena bisa jadi mereka pakai riwayat lain, ya. Nah, contoh majaisnya kalau kita kan 4, ya. Kalau di Mekah itu majaisnya 2. Wa ma unzila. Nanti dengarkan Imam As-Sudi satu. Wa ma unzila. Cuma dibaca 2 harokat saja. Ya. Kalau dalam riwayat Hafiz Torik Syatibiyah arba'u nauzin mattasal wal fasolat. Yang namanya mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil itu dibaca 4 atau 5. Ya, tidak bisa dibaca 2. Jadi kalau Torik Syatibiyah, tapi kalau pakai Torik yang lain bisa dibaca 2. Ya, jadi kita harus pakai 1 Torik. Jadi kalau kita mengkopas, sekarang kita suka dengar bacaan imam lalu kita ikuti kan? Kita ikuti nggak ada masalah kalau sesuai dengan riwayat Hafiz Torik Syatibiyah. Karena khawatir nanti kita ikuti ternyata Toriknya beda, riwayatnya beda, kita bawa aja di imam. Ya kan? Kalau ditanya tak tahu kita mempertanggung jawabannya. Ya, jadi sekali lagi kalau ibu ditanya, ibu pakai qiraah imam apa? Riwayat apa? Torik. Ada perlebihan. Ya. Usah jadi yang lain itu kau usah dipikirkan dulu ya. Selesaikan dulu ya kan. Nah ini selesaikan dulu. Ya. Tapi biasanya kalau ibu mau talaki itu biasanya setnya nanya makhraj dan sifat, ujiannya makhraj dan sifat itu baru bisa ikut talaki ya. Dulu saya sempat buka sebelum apa itu di rumah kan, sempat buka. Mungkin ya dalam habis Ramadan lah insyaallah ini buka riwayat Hafiz ya, riwayat Hafiz. Dan itu nggak bisa banyak-banyak ya, nggak bisa banyak-banyak. Kalau mau menghatamkannya, ya paling tidak dia nggak lagi diperbaiki. Kalau udah talaki di ngambil sana, itu jangan ada lagi koreksi. Kalau nanti koreksi, ini makhrajnya masih dikoreksi, itu masuk tahsin namanya. Ya, belajar seperti ini tahsin, ya tahsin. Makanya kalau kita ngaji masih nanti tahu saya salah itu tidak suruh ini, tetap yang antri banyak. Ya, makanya ketika kami belum talaki sebelum masuk itu diuji dulu. Seperti Mama Syekh Mukdis masih lanjut ini. Ya, yang dari Malaysia itu masih diuji-ujian. Nah, mana yang nanti dia belum paham apa itu idgham, ikhfa, belum lagi paham tapi baca udah bisa, dia nggak paham, itu suruh nanti kelasnya kelas tahsin, dia bahas tajwid, masih bahas tajwid, nggak bisa ikut talaki karena nanti waktu singkat peserta
banyak yang mengambil sanad. Ya. Nah, macam kami yang masih munis 18 orang. Ya, itu masih lanjut itu. Cuma dikasih waktu 5 menit. 1 minggu 1 kali. Cuma hari Sabtu. Ya, 1 minggu 1 kali. Nah, itu kalau ada kesalahan itu saya penting karena waktu kan mau dikejar ini. Ya, waktu mau dikejar. Akhirnya udah masuk kelas nasi. Makanya ini kenapa kita tekankan kali ini matan jazari. Ya, karena ini nanti menjadi apa namanya syarat untuk kita talak lagi. Ya, syarat untuk talak. Kadang ada sen yang meringankan. Dia ringan, misal dia pernah melihat usia sudah tua, jadi diringankan. Gak apa-apa lah. Yang penting jangan sampai salah lagi huruf. Ya, karena huruf itu paling penting ya, paling penting. Ada yang meringankan ya. Yang penting apa? Mudah-mudahan tersambung sanad bacanya kepada Rasul. Udah yang penting dia bersanad aja lah. Nah, ya, jadi kadang salah pun tak apalah, fatal kali dimaafkan. Ya, nah, jadi seperti itu. Di zaman melakukan Allah Azza wa Jalla sama-sama majreha. Berapa harokat ini? Dua. Makanya di sini dibuat ada seperti ini, berdiri ya. Dua. Ya, majreha. Jadi jangan baca majroha. Surahun ada hilang di surah. Surahun ayat 41. Ya, jadi majreha. Jangan baca majroha. Dan itu cuma satunya aja. Ya, jadi kau usah bingung. Cuma satu ini saja. Ya. Baik, sama-sama. Rizqo min syarri Fir'aun Syir'ah Lidhi Hijr. Tiga ini dulu. Silakan. Ini Bapak. 1, 2 sampai sini dulu. Nah. Kita lihat rahangnya ya. Rizqa Ya. min syarri Fir'aun Syir'ah Lidhi Hijr. Lanjut. Rizqa Jangan pantul saya. Yang rizqo seret. Rizqa Nah. min syarri Fir'aun Syir'ah Lidhi Hijr. Lidhi Hijr. Ya, Lidhi Hijr. Hijr. Lidhi Hijr. Hijr, coba hijr. Oke, lanjut. Jangan hir ya. Rizqon min syarri Min syarri. Fir'aun Syir'ah Lidhi Hijr. Hijr harus Lidhi Hijr. lanjut ibu. Rizqa Fir'aun Min syarri Terus sekali. min syarri Fir'aun Syir'ah Lidhi Hijr. Lanjut. Rizqa min syarri Lagi campur dong. Min syarri ya. Fir'aun Syir'ah Lidhi Hijr. Lanjut. Rizqa min syarri Fir'aun Syir'ah Lidhi Hijr. Lanjut.
rizqan min syarri fir'aun syir'an izi hijr hijr jim ya aja hijr ujir rizqan min syarri fir'aun syir'an izi hijr hijr lanjut jangan pantul Zai rizqo rizqan min syarri fir'aun lidi hijr hijr ya tidak punya ya hijr hijau. ah rizqan min syarri fir'aun syir'an izi hijr good rizqan Zaid seret rizqo rizqan ah min syarri fir'aun syir'an izi hijr rizqan min syarri fir'aun syir'an izi hijr hijr izi hijr rizqan min syarri fir'aun syir'an izi hijr lidi hijr izi hijr jadi zal itu ujung lidah keluar sedikit ya yang pergi lidi min syarri fir'aun syir'an izi hijr hijr حق kecil izi hijr rizqan min syarri shu min syarri fir'aun syir'an syir'an izi hijr izi hijr shin tengah lidah ya shu tengah lidah rizqan min syarri fir'aun syir'an izi hijr hijr حق izi hijr gitu ya kalau dia hadir sering terawat kalau kalau dia kasroh itu sering jadi halus makanya bismillahirrahmanirrahim dia jadi rohim gitu. Makanya harus dilatih hi lanjut habis ya sekarang kita masuk contoh berikutnya qadir jadi jangan qadir jangan nuki ya jangan nuki ke atas dulu qadir khoir jadi jangan ir ya khoir majreha jim pol pantul majreha qadir khoir majreha ya, silakan dan apa lagi qadir khair majriha
Kodir ya. Kodir. Khair. Kodir. Bisa ya. Kodir. Khair. Mazreha. Qadir, khair, majreha. Qadir, khair, majreha. Ya, membaca khair ya. Ini membaca khair ya. Harokatnya harus disempurnakan dulu ya. Jadi coba nya itu harus sempurna dulu. Jadi khair. Nah, jadi jangan khair, jangan cepat ya. Ya sama gini. Nah, ini sering itu diingatkan oleh Dr. Aiman. Jadi baca madlin sempurnakan dulu harokat. Jadi jangan ila fi quraish. Itu nanti quraish enggak sempurna quraish. Jadi quraish ila fi rihlat asy-syita'i was-sayf. Sayf. Al-bayt. Jadi jelaskan dulu harokat. Jangan jangan cepat ya. Iya, Khair, Kodir. majreha. Gitu ya. Qadir, khair, majreha. Qadir, khair, majreha. Sekarang masih di menggunakan kasar. Qadir, Kodi. Itu ininya bagus. Qadir, khair, majreha. Jadi rawat ya, qadir ya, tanpa kita sadari. Qadir, khair, majreha. Mengetes. Qadir, Jangan naik, jangan Qadir, khair, itu naik tuh, khair. khair, Main ya. majreha. Hati-hati ya, jangan sampai lidah naik ya. Yer. Qadir, khair, majreha. Lanjut. Qadir, khair, majreha. Hati ya, jangan sampai naik. Qadir, khair, majreha. Lagi kodirnya. Qadir, khair, majreha. Lanjut. Qadir, khair, majreha. Qadir, khair, majreha. Qadir, khair, majreha. Majreha. Baik, kita ulangi lagi. Rizqo. Min syarri. Fir'aun. Syir'ah. Lidhi hijr. Qadir. Khair. Majreha. Kita satu lagi, bisa tebal, bisa tipis. Usahakan nanti bawa Al-Qur'an. Karena ini ayatnya khusus, tidak semua ada ayat. Nah, yang tebal tipis ini dia khusus di ayat-ayat tertentu. Misalkan firqin ya, firqin hanya dalam surah Asy-Syu'ara ayat 63. Kita buka, kita baca kalimat seluruhnya ya. Karena ini bisa dibaca tebal, bisa dibaca tipis ya. Misro ya. Bisa
bisa misr, bisa misr. Nah, bisa misr, bisa misr. Nah, ya. Ainul qito, qito bisa qito, bisa qito. Nah, nanti akan dibahas di siap-siap rahangnya ya. Nah, persiapkan dah. Mbak, sebelum bergabung dia gimana berarti? Bisa tepat, bisa di tipis karena dia gabungan antara tebal dan tipis. Baik, ada yang mau ditanya? Oh ya, coba ya. Ya, kul. Ya, itu aja. Kul ngalir ya, lam itu ngalir. Kul huwallahu ahad. Maksudnya itu dia harus memang diikutkan dia ahadnya, Ahad. Ya, ahad. Ibu gimana? Jadi saya kan selama ini kita baru belajar ini kan ahad ini saja kan. Oh iya, belajar Pak. Nah, jadi harus kita bawakan juga kalau Iya. ahad itu. Iya. Macam batu kan. Oh ini. Iya, ada. Watar. Misalnya kalau kita Ustaz kan sampai itu katanya kan. Iya. Ahad begitu kan. Tinggal tanya sambil belajar ya gitu ya kan. Ini kan Al-Qur'an ini kan perkara sanad ya. Nah, ya perkara sanad ya. Bisa dipertanggungjawabkan. Atau putar saja imam-imam kan banyak di YouTube itu. Buka itu surah Al-Ikhlas. Lihat situ imam itu cuma baca. Apakah ahad, Allahus Somad atau Allahus Somad? Kan bisa kita bandingkan ya. Kalau seandainya ada kawan kita kok gitu ya. Nah, yang penting jangan salah bunyi. Jangan qul huwallahu ahad. Apa misalnya nanti kan barulah salah kita, bukan salah guru lagi, tapi kita yang salah. Allahus Somad. Harusnya Somad. Ahad. Itu harus bunyinya harus ya. Harus itu ya. Jangan made ya. Walaupun terpantun tapi bunyinya sudah salah ya. Nah, itu seperti itu. Yang enggak ada qul huwallahu ahad itu 10 imam enggak ada yang baca itu. Allahus Somad enggak ada. Somad. Karena rumusnya apa? Qalqalatun utubu jadi ya. Qaf ta ba jim dal harus dibaca qalqalah terpantun. Udah, coba ibu baca qul huwallahu. Mana barunya ahad. Ahad. Jadi kalau tak bisa ahad itu asal itu. Enggak bisa. Tidak, kalau Ustaz kali itu kayak gini, setiap sekali-kali kan ada hataman. Iya. Nah, Ini lah saya tulis tidak pasti ibu bisa baca. Ahad. Coba baca. Ahad. Habis aja. Iya kan? Gimana susah kita habis? kita harus kita bawakan itu. Iya, harus kita apa yang kita pelajari itu amalkan. Kebiasaan dari kebiasaan berarti. Ya kan udah kan? Dari kecil ahad gitu. Kan selama kita kan ta'lamun gitu kan. Sebenarnya ta'lamun kayak gitu kan. Iya. Jadi memang Harus dibawakan. Nah, itulah yang kita udah belajar ya. Ya jangan lagi podium karena udah selama ini kita begitu podium. Ya harus kita bawakan lah yang kita belajar podium. Nanti deh kan. Saya biasanya Ustaz podium. Ya, nggak bisa ini riwayat siapa nanti podium. Nanti kan ditanya ibu kita baca itu dari siapa? jadi kasih contohnya Ustaz ke apa Jadi apa yang saya contohkan, tinggal ibu ikuti. Karena saya pun mengikuti apa yang dicontohkan oleh guru. Itulah namanya Al-Quran. Ya, Al-Quran bukan teori ya. Ibu kita beli buku tajwid kita pelajari sendiri, sesat kita, nyimpang itu pasti. Iya kan? Harus ada guru ya kan? Maka syaihu kita baru. Siapa yang gurunya bukunya, maka salahnya pasti lebih banyak dari benar. Termasuk tajwid itu, makanya syaratnya harus berguru. Ya. Laulal isnad laqad. Saya juga dulu gitu. Dulu saya ngajarkan sebelum ada guru, sebelum bersanad, ya, mengajarkan shot itu Saya masih ingat itu. Akhirnya saya ikut daurah di Padang. Ternyata salah.
Ditanya, ya sebenarnya simpel aja nanya. Ustaz dapat dari mana bacaan seperti itu? Bingung. Ya juga ya, di buku begini ya nggak bisa. Jadi saya ajarkan pulang dari sana langsung rombak terus. Yang pas kajian batal yang saya ajarkan itu nggak lagi subuh gitu ya. Nah, jadi arah normal. Nah, ya. Tapi apakah waktu kita ngajarkan itu berdosa kita enggak? Ya, karena itulah batas ilmu yang kita dapat. Nah, ketika kita sudah dapat ilmu, tinggalkanlah yang lama tadi. Nah, makanya mazhab Syafi'i ada pendapat lama, ada pendapat. Kalau ulama begitu, ketika dia sudah dapat satu ini, sudah yang lama ditinggalkannya. Ya, pakai yang baru. Jadi gitu ya. Dan apa yang saya ajarkan insya Allah dipertanggungjawabkan ya, karena ada sanadnya. Ya, ada sanadnya. Jadi kalau kita ngaji, ya biasanya apalagi hari ini, ya yang ditanya apa? Gurunya ada sanadnya. Nah, ini ditanya. Kalau nggak ada sanadnya, ya kecuali nggak ada di kampung itu yang bersanad. Ya, kalau nggak ada baru. Ya, kata Imam Asy'uti boleh. Kalau seandainya di kampung itu nggak ada sanad, yang penting apa yang kita tahu kita ajar. Ya, jadi yang ibu pelajari ini dan sanad ini. Kalau ibu ajarkan orang nggak, insya Allah nggak salah lagi ibu insya Allah ya. Gini Ustaz, ilmu lagi di perkumpulan tuh yang itu dari bawakan gitu. Oh, seharusnya ibu harus mewarnai. Karena banyak iya. Harus mewarnai supaya nanti dari mana dapat ayo ngaji malam. Jualan kami. Gitu ya. Jualan kami sini. Ya. Jadi seperti itu. Kalau kita sudah belajar sanad, maka apa yang kita dapatkan itulah yang kita sampaikan. Ibarat apa kopas ya. Ada itu permainan yang apa? Yang harus sana semua kan dipukul, yang dilarang-larang itu itulah kita bergerak. Jadi seharusnya ibu harus mempertahankan apa yang ibu pelajari. Ya, gimana? Begitulah yang saya pelajari gitu ya. Di mana? Itu yang saya pelajari. Di mana? Kami Di sini Ramin. di sini. Itu kita yang udah jamnya. Jadi kita kalau dia bersanad, kita nggak bisa saling salahkan. Bisa nanti ada kawan kita dibaca ada yang biasa. Ini nggak bisa saling salahkan ini kalau ada gurunya. Ya. Yang bisa nyalahkan itu ya gurunya. Yang bisa nyalahkan dia gurunya. Kalau kita udah berbeda guru, ya sama seperti ini kan. Hafaz sama Syu'bah. Kalau Hafaz dapatnya Majrih. Kalau Syu'bah bacanya Majrohah. Ya, Majrohah nggak bisa saling salahkan karena gurunya ada. Ada yang dia dapat. Itulah yang dia pertahankan. Karena gurunya ngajarkan Majrihah, maka Hafaz baca Majrihah. Syu'bah tadi karena Imam Qasim baca Majrohah, maka dia pun baca Majrohah. Walaupun dia dengar dari lain Majrihah, aku dari guru itulah kira-kira mazhab tajwid ya. Nah, jadi yang bisa nyalahkan itu guru, maka kita talaki ya, talaki. Sampai ada Imam Qulun dia oka. Berarti dari dia nggak bisa dengar. Ya, Imam Qulun itu riwayat Qulun. Tapi kok bisa dia nyalahkan dari Qulun aja dia tengok. Oh salah. Ya. Oh ini ketebalan ini gede. Lebih bisa riwayat Qulun ya. Beliau oka ya. Jadi imam ya kan, ya, dia nengok baca dari mana ya, dari sampai kan orang mengirim nggak dengar, tapi dari mulut dia tahu itu bacaan salah atau benar itu. Allah ya. Ada yang nanya lagi? Kayaknya Fatihah mau letak cukup lah ya. Dia kasihan nanti ulama kelamaan. Atau ada yang mau setoran juga? Nggak apa-apa. Ya. Tapi giliran ibu kan nggak apa-apa ya. Ibu ya. Kalau ada yang mau setoran kira-kira yang pulang nanti nggak dimarahin, ya, ngajian apa yang ngambil nonton masuk kelas ini ya kan? Ya, silakan ya. Kalau saya nggak masalah ya, saya nggak masalah. Ya. Kalau ada ya. Baik, kita tutup dulu dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Assalamualaikum.